Surya tiba-tiba mati, ada trouble. Jadi sampai ini tadi konsep dasar jaringan, bentuk komunikasi telepon pertama itu ini. Inilah telepon pertama, dan sekarang udah hampir punah ya. Dan rumah pun sekarang udah jarang pakai telepon karena merugikan. Udah jarang orang nelpon ke sana karena biaya dari telepon ke handphone biasanya lebih mahal. Jadi orang udah beralih ke handphone ataupun smartphone pribadi. Baru sistem yang terbentuk dari interkoneksi, fasilitas yang dirancang untuk membawa trafik dan beragam sumber daya telekomunikasi yang terdiri dari ada link, central junction atau keduanya. Ada traffic informasi yang ada dalam jaringan. Baru karakteristik jaringan dapat dipakai secara bersama. Jadi kita sekarang ini udah termasuk, inilah contoh nyata komunikasi. Dapat dipakai secara bersama atau share. Kita lagi kuliah daring ini, kita pakai jaringan secara bersama. Jadi adanya konsep sentral. Ini juga konsep sentral maksudnya link Zoom inilah. Kita kan lagi apa nih, lagi online. Itu konsep sentral maksudnya itu yang hostnya ada cuma satu. Jadi kayak tadi kalau mati hostnya, semua kena dampaknya, semua mati. Jadi itu maksudnya konsep sentral. Inilah komponen utama jaringan yaitu peralatan, sentral, fasilitas, transmisi, atau link. Jadi inilah konsepnya. Ada pelanggan di sini, terpusat dia. Jadi kita mengakses data dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa. Itu maksudnya tersentral. Baru untuk sejarahnya, sejarah jaringan komputer bisalah kalian baca nanti tuh. 40 sampai 50 komunikasi dasar minimal, 60 konsep time sharing komputer. Siapa yang menemukan jaringan komputer, siapa yang menemukan komputer siapa dulu pertama? Audi Aulia. Masa nggak tahu, itu kan pelajaran dasar dulu itu. Udah lupa lah, Pak. Yang menemukan itu kan Charles siapa? Charles Babbage ya? Babbage. Babbage itu menuliskan Babbage. Iya, Charles Babbage itu yang menemukan komputer pertama. Nanti kalian baca siapa yang menemukan jaringan komputer pertama. Beda yang menemukan komputer sama jaringan. Time sharing komputer. Jadi inilah yang
terpusat di dalam satu cloud penyimpanan time sharing. Bisa mengakses melalui ini. Pernah lihat printer dengan apa kan? Bluetooth, bisa dari handphone, bisa langsung dari email di print, terkoneksi dia. Bisa melalui ini router ataupun server. Inilah time sharing, inilah gambaran simpelnya ataupun gambaran mini. Kalau untuk centralize, gambarannya ini ada terminal, ada server, ada klien. Jadi pokok utama dari jaringan komputer itu harus ada server, baru ada klien, sama ada terminal. Terminal itu maksudnya server juga, karena terminal kan bahasa umumnya itu kumpulan, ataupun pertemuan, ataupun persinggahan. Terminal amplas misalnya, sana kan ada pertemuan, persinggahan, ataupun pengaturan. Jadi inilah termasuk terminalnya, ada kliennya, ada ini sumber datanya. Itulah centralized komputer. Baru distribute yaitu mendistribusikan data maksudnya, mendistribusikan, menyampaikan, menyebarkan. Ada di sini ada switch, ada server, switch di sini membagi. Pernah lihat ini kan switch? Switch itu ada 48 port, ada yang 12, ada yang 6. Jadi switch ini yang membagi rata ke klien kanan, kiri, depan, muka, belakang. Jadi tanpa switch ini, pernah kalian ke warnet? Di warnet itu kan ada pengaturan berapa mega satu orang, berapa MB komputer satu, berapa MB komputer dua. Jadi yang mengatur itu ada switch. Kalau tidak nanti tidak diatur oleh switch, ini akan misalnya komputer satu ini hanya mendapatkan 10 mega, sementara komputer 2 15, komputer 3 30. Jadi enggak merata. Makanya perlu switch. Inilah server. Dari server ini dibagi oleh switch. Dari switch membagi ke klien biar merata dia. Jadi tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurangan. Jadi kita lihat jaringan definisi jaringan komputer itu sekumpulan peralatan komputer, hardware dan software yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi. Yang mata panda itu mana? Jadi sangat simpel pengertiannya, kumpulan dari beberapa hardware, software. Hardware kan udah tahu lah segala sesuatu yang bisa kita ini hardware, segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang. Dan software itu berupa aplikasi ataupun siapa itu yang lagi di kamar mandi atau di mana itu? Jadi sangat gampang mengingatnya, kumpulan dari beberapa peralatan komputer, hardware dan software yang bekerja bersama untuk menghasilkan satu informasi ataupun file. Kalau input di komputer apa? Anissa, input. Menginput data, menginput output. Rika, kalau input di komputer itu sering disebut apa aja? Seperti mouse, Pak, keyboard. Nah, itu mouse, keyboard. Kalau printer itu? Printer output ya? Ya, output. Itulah yang hasil akhir daripada ini hardware and software. Ada software kan aplikasi, kita mengetik di sana, membuat program. Terakhir kita kan harus print ataupun membuat output dari laporan tersebut. Baru dibutuhkan aturan-aturan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Itulah pengertian daripada definisi jaringan komputer.
Untuk elemennya ada di sini device. Tahu device kan? Kalau kalian misalnya menghubungkan hotspot, sering disebut device tidak ditemukan. Maksudnya apa itu? Device itu apa? Misalnya handphone satu lagi, peralatan ataupun port network, perangkat. Itu yang disebut dengan device. Baru medium, network, rules agreement, standard. Inilah elemennya. Harus ada 4 ini. Ada rules, medium, device. Baru untuk model referensi jaringan komputer ada jaringan komunikasi memerlukan tingkat compatibility dan interoperability antar elemen jaringan. Arsitektur standar oleh ISO, International Organization for Standard. Jadi standar ISO, standar yang paling tinggi lah itu. Selain kalau di Indonesia kan standar SNI atau bernama Open System Interconnection (OSI). OSI mengacu pada standar pertukaran informasi di antara sistem yang terbuka, yaitu sistem menerapkan standar OSI. Model layaran OSI dibagi dua dalam grup, upper layer dan lower layer. Nanti kita lihat apa aja itu lower. Inilah sistem OSI. Organization Standard Operation. Kalau di jaringan inilah yang paling utama. 7 layer. Sering dengar 7 layer. Ada aplikasi, presentation, session, transport, network, data link. Ini aplikasi. Baru presentation, session. Aplikasi itu apa yang kita pakai untuk menyampaikan pesan ataupun data yang mau kita kirim. Kalau presentation, ini ada penjelasan masing-masing ini ya, aplikasi, presentation, session. Kalau untuk aplikasi itu menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer seperti email. Jadi itulah aplikasi layer ya. Sangat penting ini untuk diingat. Aplikasi layer. Nih. Aplikasi apa yang kita pakai untuk menyampaikan data ataupun pesan. Baru yang kedua itu presentation layer. Bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, untuk GIF, JPG, dan gambar. Jadi inilah yang mengkonversi, mengubah data-data ataupun gambar yang kita kirim ke kode ASCII, ke kode bit. Karena sistem komputer kan tidak mengenal istilah angka, huruf. Yang dikenal oleh sistem komputer itu adalah kode-kode ASCII sama bit. Yaitu 01, 01 pernah belajar itu kan, kode bit 011, 0110. Itu dia kode-kode ASCII yang dikenal oleh komputer ataupun PC. Baru yang ketiga itu ada session layer. Menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layar disebut dengan session. Jadi session ini contoh itu ketepatan, on time. Kan sering kita ngirim pesan misalnya pending, tidak terkirim. Inilah yang mengatur itu. Session layer, bagaimana dua terminal menjaga, memelihara koneksinya supaya saling berhubungan, supaya saling berjaga satu sama lain. Disebut dengan istilah session. Transport layer, namanya transport. Kalau secara umum kita dengar transport itu mengangkut, mengantar, mendistribusikan.
Jadi inilah yang bertanggung jawab membagi data menjadi segmen. Inilah yang membagi data koneksi logika end-to-end. Kalau di WhatsApp ini udah biasa ya. Pesan Anda tersampaikan secara end-to-end. Maksudnya end-to-end di sini biar apa? Tidak ada yang tahu selain pengirim dan penerima. Jadi menjaga kerahasiaan itu termasuk di lingkungan transport layer. Kalau transport layernya tidak aman, mungkin akan ditinggalkan orang, akan tidak dipakai. Inilah layer yang sangat-sangat penting juga. Transport bertanggung jawab membagi data. Dia yang membagi data cepat terkirim, lambat, atau mana yang duluan, mana yang terakhir. Inilah end-to-end untuk transport. Jadi langsung aja ingat transport. Oh berarti membagi ataupun mengantar dan mengatur. Yang berikutnya ada network layer, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang diambil selama perjalanan. Jadi ini sangat perlu juga, dia yang menjaga bertanggung jawab kemana diarahkan pesan ini. Kalau misalnya kalian mengirim pesan, sama siapa dikirim, lewat jalur mana, lewat media mana yang paling cepat, inilah yang mengatur network layer. Jaringan sama kayak Gojek ya kan, drivernya yang mengatur kemana mau jalan, kemana mau diangkut penumpangnya, kemana mau diarahkan. Jadi hampir sama dengan network layer, bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic. Ini termasuk FIFO ataupun first in, first out. Jadi siapa yang masuk duluan, itu yang keluar. Itu yang diantarkannya. Siapa yang mengirim duluan, itu yang diduluankan. Ada antrian. Baru yang berikut, data link layer. Menyediakan link untuk data, membangkitkan menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Kemudian diangkut melalui media. Komunikasi dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layar fisik antara sistem koneksi dan penanganan error. Jadi yang error-error, inilah yang berhubungan dengan data link. Yang berhubungan dengan hardware. Kalau ada kerusakan hardware, inilah yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi layer biar berjalan dengan normal. Baru fisik. Inilah yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, menjaga koneksi fisik agar antar sistem. Jadi inilah yang bertanggung jawab atas proses dan mentransfernya melalui media kabel ataupun melalui media wireless dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Baru untuk tipe-tipe jaringan ada LAN, MAN, dan WAN. Ini sangat simpel penjelasannya. Kalau untuk LAN, local area network, itu luas area kecil. Kecil berarti dalam satu lab, satu gedung, satu ruangan. Itu yang disebut dengan LAN. Ataupun lab komputer misalnya dalam satu ruangan, itu yang disebut dengan LAN. Hanya lokal di area network. Baru jumlah komputer sedikit, layanan sedikit, kecepatan 10-100 Mbps. Baru untuk MAN, cakupan lebih luas, jumlah komputer lebih banyak, layanan lebih banyak, kecepatannya bisa 1-105 megabit. Baru untuk WAN, cakupan wilayah geografis sangat luas, jumlah komputer sangat banyak, kecepatan 1,5-2,4 gigabit, jaringan publik. Itulah untuk global area network keseluruhan. Jadi untuk kecepatan misalnya, apa perbedaan megabit sama megabyte?
megabit per second ataupun megabyte. MB ke megabit beda kan? Beda berapa itu Mahmud? Fahmi. Kalau bit ke megabit ke megabyte. Itu beda berapa itu biasa? 1 megabit ataupun 1 megabyte berapa megabit? Bit sama byte beda. Lupa Pak, nggak tahu Pak. Kalau 1 giga berapa MB? 1 giga 1000 berapa MB ya? 1000 MB. Ya udah berarti kalau 1001 bit, Se- 1 MB 1000 bit. Itu beda-beda 1000 biasa. 1 tera kan 1000 Oh, giga. oh iya Pak. Itu beda-beda 1000. Jadi biar Iya. kalau ada yang nanya beda bit sama byte itu beda 1000. Kalau 1 tera kan 1000 giga ya. Ya kan? Iya. Kalau 1 giga 1000 MB. Kalau 1 MB 1000 bit. Bit per second. Bit per second. Oke, ada yang mau di apa di sini di jaringan komunikasi kita ini yang mau ditanya? Kita udah bahas komunikasi pokok utamanya di sini jaringan komunikasi komputer ada pengirim, ada penerima. Itulah tadi end to end. Jadi kalau misalnya kalian mengirimkan satu berita jangan ditambah-tambahi. Apa contoh aja WhatsApp ya kan, apa yang kita ketik itu yang nyampe. Nanti ya kan kalau misalnya ada masalah disampaikan ke sana, disampaikan ke kawannya, ditambahi lagi jadi makin melebar dia. Jadi biasakan menyampaikan pesan itu end to end, biarpun secara langsung ya kan Mahmud, Fahmi. Nanti kalau tiba-tiba mati, Iya Pak. tinggal 1 menit lagi nih. Tiba-tiba mati, berarti berakhirlah pertemuan kita ini ya. Atau masih kita sambung? Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak.